Hai anak-anak SD Talenta kelas 5 terutama. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Miss Asti. Semoga kalian semuanya juga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Karena Miss Asti sehat, makanya Miss Asti bisa nih menyampaikan materi kepada kalian lewat video pembelajaran ini. Miss, mau belajar apa kita hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang Google Slide. Kalau biasanya kita akan presentasi tuh ya, terus kita membuat yang namanya PowerPoint. Itu ada di Microsoft. Nah, karena sekarang kalian sudah memiliki akun Google, yang pakai itu yang talenta.sch.id itu. Nah, ini seperti di sini, ini punya Miss Asti. Kita buka dulu di situ. Kalau Miss, saya pakai handphone gimana? Tidak usah khawatir, nanti Miss Asti jelaskan di akhir video ini, oke? Nah, setelah kita buka akun kita, di sini kan ada 9 titik ajaib nih. Kita klik di situ. Di sini ada beberapa pilihan. Salah satunya adalah Google Slide di sini, ya. Kita klik saja, maka akan muncul pilihan-pilihannya. Seperti apa, Miss? Seperti yang kita lihat sekarang. Ada yang kosong semacam ini, terus ada yang seperti ini. Jadi kita bisa memilih. Kalau kalian sudah pernah menggunakannya, maka di sini kalian juga akan bisa menyimpan sebanyak ini seperti yang Miss Asti punya. Ya, kalau kalian mau membuat presentasi, yang pertama kalian bisa membuat dari yang kosong ini dulu. Kita klik di situ, maka akan muncul semacam ini. Wah, Miss, tampilannya seperti kalau kita buat PowerPoint ya? Ya, memang seperti itu. Nah, tema-temanya kita hari ini tuh mengenal dulu aja. Oke? Mengenal. Jadi kita bisa lihat di sini kita tema-temanya bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Misalkan kalian mau pilih yang seperti ini biasa disimpel ya. Terus kalian mau pilih yang ini juga bisa. Nah, kalian pilih-pilih aja. Sesuai dengan selera. Ada yang warna pink. Nah, terus, nih ada banyak ya. Kita pilih salah satu saja. Kalian mau yang mana nih? Karena Miss Asti mau menjelaskan supaya tidak banyak perubahan, Miss Asti pilih yang putih kayak gini ya, polos ya. Nah, terus kita kenal lagi di sini. Ada apa lagi, Miss, di situ? Kalau di sini di bagian file seperti biasa, ini kita bisa menambahkan untuk presentasi yang baru. Kita bisa memasukkan Google Dokumen seperti kemarin ya, waktu kalian penilaian tengah semester 1. Ya, yang semester 1 itu kan kalian berkolaborasi dengan Miss Asti menggunakan Google Dokumen. Atau kalau kalian bisa menggunakan Spreadsheet juga. Spreadsheet itu kalau kalian biasa mengenal Microsoft Excel. Kalau di Google Dokumen ini kalian mengenal Microsoft Word. Ya, ini ada Google Form juga dan bisa memasukkan gambar. Yang selanjutnya, kalau kalian mau mengedit, ini bisa kalian membatalkan perintah-perintah yang kalian buat. Terus tampilannya mau seperti apa juga bisa dipilih di sini. Kalian bisa memasukkan gambar, menyisipkan gambar, bisa yang kalian upload dari komputer, dari internet, dari drive kalian. Ingat ya, drive kita unlimited. Bayangkan memorinya unlimited. Jadi tidak ada batasnya. Bisa sekali. Terus kalian bisa memasukkan foto atau memasukkan link, dan juga kalian dari kamera kalian langsung jepret. Ya, dapat. Terus bisa juga kalian memasukkan kotak teks, audio, dan di sini masih banyak sekali pilihannya yang bisa kalian masukkan ke dalam slide-slide kalian. Oke? Selanjutnya, Miss. Nih, ada format juga. Terus kalau kalian mau menambahkan slide baru atau kalian ada slide yang mau kalian duplikasikan, bisa ambil yang seperti ini. Terus di sini masih kalian bisa mengatur dan sebagainya. Oke? Miss, enaknya praktek aja deh, Miss. Ayo. Miss Asti klik di sini. Terus kita mau menuliskan mengenal Google Slide. Oke? Nah, di sini Miss Asti menambahkan tulisan ya, membuat presentasi. Ini T-nya mau kecil aja lah. Ini T kecil. Presentasi
itu mudah. Nah, seperti ini. Nih misalkan ya. Terus, Miss, aku mau atur-atur nih. Aku nggak mau hurufnya seperti itu. Aku mau ganti. Boleh, silahkan saja. Di sini kalian bisa memilih sesuai dengan keinginan kalian. Terus ukurannya bisa diperbesar maupun diperkecil. Oke, saya sih mau memperbesar aja. Terus ini bisa kalian tebalkan, bisa kalian miringkan, bisa digaris bawahi. Terus, Miss, warnanya mau diganti? Boleh. Kalian mau warna apa? Warna biru? Bisa seperti ini. Oke, Miss, warna biru tapi aku mau kasih seperti stabilo gitu, Miss. Yang di belakangnya biru tua, kalau belakangnya biru muda. Oke, sepertinya ya. Nah, seperti ini nih. Oke, kelihatan nih hasilnya? Bagus. Terus yang selanjutnya, kalau kalian ingin menambahkan ya, ini misalkan halaman pertama seperti ini. Terus kalian mau menambahkan lagi, ingat ya ada slide. Terus kalian bisa menambahkan slide baru. Nah, ada kan di sini? Miss, di slide barunya ini aku mau coba yang warna orange ini. Misalkan kalian akan bisa menggantikannya. Weh, karena bisa sih yang diklik yang sebelah sini, jadi bisa pindahkan di sini aja. Oke, jadi ini nanti akan temanya akan ikutin semuanya. Jadi, halaman yang pertama seperti ini, halaman yang kedua seperti ini. Oke ya, lihat baik-baik. Terus guys, kok tulisannya ada di sebelah sini? Terus sih, aku mau memindahkan. Itu nanti kalian bisa mengatur-ngatur posisinya. Jadi, semua tampilan-tampilan yang ada di sini itu bisa kalian gunakan untuk kalian posisikan sebelah mana, seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kalian, Miss, saya mau mengatur ini akan aktif. Nah, kalau warnanya semacam ini berarti aktif ya. Ini misasi tidak akan gunakan misasi. Oke, nah itu harus kita blok dulu. Jadi ini, sudah nggak miring, sudah tidak digaris bawahi. Terus kalau misalkan, Miss, tadi kan aku mau ngatur posisinya juga, itu bisa kalian posisikan di sini. Bisa kalian sesuaikan yang kalian mau. Ya, tulisannya misalkan mau kalian posisikan, kalau kalian geser, mau kalian pindahkan, itu juga bisa sesuai keinginan kalian. Oke, sepertinya itu dulu untuk kalian mengenal, cukup sederhana, cukup simpel. Dan di sini kalian nggak usah khawatir atau nggak usah takut. Kalau misalkan kalian, saya melakukan kesalahan, bisa dikembalikan. Saya tidak, tetap yang tadi yang saya pakai, kembalikan sini. Nggak usah khawatir, pokoknya ya belajar TIK itu. Nah, ini bisa kolaborasi loh. Artinya apa? Kalian bisa bagikan ke Miss Asti, bisa bagikan ke orang lain untuk bisa bekerja sama dengan kalian. Karena tujuan utama kita belajar sekarang itu adalah bisa bekerja sama dengan orang lain. Suatu hari nanti kan kita akan terjun ke lingkungan masyarakat secara nyata. Nah, secara mandiri, jadi kita harus bisa tuh kerjasama, latihan kolaborasi dulu. Caranya gimana, Miss? Bagikan. Di sini jangan lupa. Di sini namanya, karena kan Miss Asti kan belum memberi nama, belum memberi judul ya. Miss Asti ulang ya. Ini belum Miss Asti beri judul. Jadi sebenarnya judulnya di sini itu tadi bisa diganti juga ya. Lalu setelah bagikan, kalian bisa membagikan lewat email. Oke, seperti ini. Atau lewat link. Nah, kalau di sini kalian tulis ubah link ke Talenta, ini tuh hanya orang-orang yang di dalam Talenta yang bisa mengakses atau melihatnya. Tapi kalau kalian ganti di sini, itu adalah siapa saja yang memiliki link, berarti kalau kalian membagikan link kalian kepada siapapun juga, maka orang itu bisa melihat. Nah, akses mereka sampai sebatas apa, Miss? Kalau misalkan ini ya, kalian bisa salin linknya, bagikan. Berarti dengan begitu, siapapun bisa melihat pekerjaan kalian. Hanya melihat saja ya, karena di sini pengakses lihat saja. Tapi bisa kita atur hanya pemberi komentar. Jadi hanya memberikan tanggapan saja. Misalkan dikomentari, wih bagus sekali nih, gitu. Atau kalian misalkan, kasih masukan dong, ini tolong ikut bantu dong diubah. Maka harus kalian
bagikan di situ dalam bentuk dia harus menjadi editor. Jadi orang yang memiliki link itu bisa menjadi editor sekaligus bekerja di dalam Google Slide kalian, di dalam slide kalian. Oke ya, kalau yang ini tadi bisa pakai grup atau email. Oke, terus jangan lupa klik selesai. Cukup jelas sampai sini? Nah, Miss kalau mau menampilkan seperti apa? Nah, ini di bagian presentasi ini untuk menampilkan, untuk menayangkannya. Oke ya. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Nah, muncul ya. Paham ya? Ini halaman yang kedua tadi, yang slide yang kedua. Karena belum nulis apa-apa, jadi tampilannya blank. Jadi, kalau dikembalikan tinggal kalian tekan escape. Makanya kalian bisa kembali ke posisi awal lagi. Gimana? Mudah kan? Belajar untuk membuat presentasi yang menarik menggunakan Google Slide. Karena kalian baru mengenal, jadi jangan khawatir untuk kalian terus mencoba. Yang selanjutnya, Miss Asti akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Slide di handphone. Oke? Simak baik-baik ya. Hai, sekarang waktunya kita belajar menggunakan Google Slide yang ada di handphone. Gimana caranya, Miss? Yang pertama, pastikan kalian download dulu di Play Store. Oke, download di Play Store. Di situ kalian bisa tinggal ketikkan saja Google Slide. Terus kalian cari deh. Kalau sudah ada, di sini nanti biasanya akan ada tulisannya install. Karena Miss Asti sudah ada tulisannya, maka update atau buka. Oke, tinggal kita klik saja ya. Karena Miss Asti sudah ada, maka Miss Asti akan keluar saja dan Miss Asti membuka milik Miss Asti. Nanti kalau sudah ada tampilannya seperti yang warna orange ini ya. Kita klik, kita buka. Seperti apa, Miss? Nah, seperti ini. Karena Miss Asti sudah sering menggunakan, jadi di sini memang sudah ada beberapa hasil. Kalau kalian mau membuat yang baru, tinggal kalian klik bagian tanda plus kanan bawah ini. Oke, klik saja. Kita bisa memilih untuk buat template yang baru atau presentasi baru. Kalau template itu seperti apa, Miss? Nah, semacam ini nih, bisa kalian lihat ya. Nah, ada pilihan-pilihannya, yang pribadi seperti apa, kantor seperti apa, dan seterusnya. Tapi biasanya kalau kita akan membuat sebuah presentasi, kita pakai presentasi baru. Kita klik saja, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Ini salah satunya. Miss kalau mau menambah slide yang selanjutnya bagaimana caranya? Tinggal kalian klik di bagian kanan bawah ini, ada tanda seperti tampilan gitu ya, slide-nya, terus ada tanda plus, itu bisa kalian klik. Nah, nanti ada pilihan-pilihannya. Kalian mau membuat yang seperti apa tampilannya? Oke? Paham ya? Oke, Miss Asti silang dulu karena Miss Asti nggak mau menambah apa-apa dulu. Oke ya? Selanjutnya di sini seperti biasa kita bisa menuliskan judul. Miss caranya gimana? Kita double klik, klik. Nah, nanti akan muncul keyboardnya. Misalkan kita tuliskan di sini mengenal Google Slide. Nah, seperti ini ya. Terus kalian misalkan di bawahnya mau tambahkan lagi tulisan di situ. Membuat presentasi itu mudah. Misalkan ada kalimat seperti itu di bawahnya. Oke. Nah, Miss, yang selanjutnya kok ada apa lagi ya, Miss ya? Di situ ya. Nah, lihat baik-baik. Kalian bisa menggunakan beberapa bagian lagi. Miss, kalau di atas ada apa saja? Nah, lihat nih. Di atas itu ada tanda panah ke kanan, panah ke kiri. Kalau kita tekan, apa yang terjadi? Nah, ini untuk mengurungkan atau kita membatalkan perintah yang sudah kita berikan. Kalau sebelahnya, Miss, itu untuk apa? Kita untuk pindah ke slide yang selanjutnya nih. Nah, presentasi di perangkat ini atau presentasi ke rapat baru, presentasi ke rapat yang terjadwal. Jadi kita akan pindah ke posisi yang kita mau.
Kalau pengaturan Miss, pengaturan penulisan, lihat nih, yang bagian A terus ada garis-garis ini. Kalau kita klik, ada tentang teks, ada pengaturan tentang paragrafnya, terus ada tentang bentuknya di sini. Kalau tentang teks termasuk di sini, mau menebalkan, kita buat di sini. Mau dibuat untuk miring Miss ketikanya, kita klik yang bagian italiknya ini. Garis bawah, garis tengah, dia ada pangkat atau indeks juga. Oke. Nah, Miss Asti nggak perlu menggunakan ini, jadi Miss Asti klik lagi supaya hilang perintahnya juga bisa. Memilih huruf. Nah, di bagian sini fontnya ini. Nah, oke. Jadi bisa berganti sesuai keinginan kita. Ukurannya Miss, ini kalau panah ke bawah berarti kita mengecilkan, panah yang ke atas kita membesarkan ukurannya. Warna teksnya Miss diganti. Nah, bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan kita. Oke ya, cukup jelas ya. Terus warna sorotan Miss, warna sorotan itu apa? Lihat baik-baik ya, ini warnanya semuanya putih dulu ya. Miss Asti gini, nah posisi yang disorotin ini berubah sesuai dengan warna yang kita inginkan. Oke ya, cukup jelas ya sampai di sini ya. Terus hapus format, jangan, kita sedang latihan, jangan dihapus dia formatnya. Oke, lanjut paragraf. Miss, aku mau rata kiri seperti ini, di tengah-tengah seperti ini, rata kanan seperti ini. Kalau misalkan teksnya panjang, terus kita mau rata kanan dan rata kiri, tinggal pilih yang ini. Oke, kalau ini tentang posisinya, Miss Asti membuat yang tengah aja ya. Ini posisinya mau di atas, di tengah-tengah, atau di bawah. Oke, jadi kalian tidak perlu khawatir atau bingung atau takut terus nanti melakukan kesalahan. Semua yang ada di sini bisa kalian coba, ya. Jadi tidak perlu khawatir. Yang selanjutnya, ini kan tadi kan sudah tentang teks, tentang paragraf, ini tentang bentuknya. Di sini juga kalian bisa memilih sesuai dengan keinginan kalian. Terapkan bayangan jatuh. Nah, misalkan kalau bayangan jatuhnya mau warna apa? Nah, ini kelihatan ya. Semoga terlihat ya oleh kalian ya. Atau misalnya diganti-ganti gini supaya kelihatan nih. Ganti-ganti kan ada bayangannya, warnanya berubah-ubah kan? Oke. Terus semoga cukup jelas untuk kalian bagian itu. Yang bagian plus ini kalian bisa menambahkan komentar, bisa menambahkan teks, bisa menambahkan gambar juga. Dari foto kalian, dari kamera langsung juga bisa. Kalau dari foto itu berarti yang sudah kesimpan ya. Bisa di galeri kalian juga. Oke. Terus kalian juga bisa menambahkan bentuk, berbagai macam bentuk, lingkaran, segitiga dan sebagainya. Panah, diagram alir, seratan, terus persamaan juga bisa. Oke. Menambahkan garis, bisa menambahkan tabel, bahkan menambahkan link. Kalau misalkan kalian ada link yang mau kalian tautkan juga di situ. Terus di sini juga kalau misalkan ini sudah ada komentarnya akan muncul. Tapi karena belum ada komentar jadi nggak muncul apa-apa. Terus di sini kalian bisa melihat, di sini bisa kalian pindahkan, bisa kalian ekspor. Nah, bisa kalian sediakan dalam keadaan offline, artinya bisa dikerjakan saat kalian tidak online. Terus Miss, misalkan Miss yang atas lumayan lah Miss, beranilah ya saya coba-coba gitu. Misalkan kalian sudah menyalin sesuatu hal, terus kalian ingin tempel juga, kalian bisa menggunakan yang bagian hitam ini ya. Semuanya yang ada di sini bisa potong. Terus di bawah ini juga sama nih, bisa kalian gunakan juga yang bagian perintah-perintahnya yang ada di bawah ini. Contohnya kalau kalian pengen yang menggunakan ini board, terus atau oh ini saya milih ini bagian yang ini mau dibuat-buat seperti ini, ganti-ganti, bisa kalian lakukan. Jangan lupa checklist yang kanan kiri atas ini untuk oke, saya menyetujui. Terus biasanya Miss, aku biasanya kayak suka kalau nulis itu pakai stabilo. Nah, ini juga ada kayak gambar stabilo ini kan. Nah, ini bisa kalian ganti-ganti nih warnanya. Nah, sesuai keinginan kalian. Oke, semoga cukup jelas. Klik lagi. Jelas ya, ini seperti pengaturan yang tadi. Ini juga bisa untuk pengaturan warnanya, bisa diganti-ganti untuk bagian background di belakangnya. Oke, Miss,
cukup jelas untuk aku dan aku berani mencoba. Nah, benar. Kalau belajar TIK yang paling penting adalah kalian berani mencoba dulu. Semoga cukup jelas dan nanti pertemuan selanjutnya kita bisa mengembangkan lagi dan lebih tahu banyak hal. Oke, selamat mencoba. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan. Dan kunci belajar TIK bisa ingatkan lagi, berani ngulik, tidak usah takut salah. Tetapi tentunya penggunaan TIK itu menggunakan alat-alat yang teknologi, kalian butuh pendampingan dengan orang tua kalian juga, selain arahan dari guru kalian. Teruslah kreatif, teruslah berbagi kebaikan, terus sehat, terus semangat dalam menjalani kehidupan kita semuanya, dan Tuhan selalu memberkati kita. Have a nice day. Bye-bye.